Selamat datang teman-teman di audiobook kali ini. Saya akan membacakan Baper dari Renard Casali. Sebenarnya buku Baper ini kurang cocok ya dibacakan sebagai audiobook karena bukunya sendiri lebih ke pada bagian-bagian quotes. Quotes yang menarik diiringi dengan ilustrasi yang menarik juga. Jadi buku ini lebih ke kumpulan quotes. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membacanya secara langsung. Tapi karena saya ingin membacakan buku ini dengan bersuara, jadi mari langsung saja kita mulai bukunya. Dari tim penyusun, kami terlalu menyayangi Pak Renal Kasali, sehingga kami ingin mengerjai beliau pada hari ulang tahunnya ke-56. Buku ini adalah hasil mengerjai itu. Beliau tidak tahu, kami menulis buku ini sampai hari perayaannya pada ulang tahunnya di 13 Agustus 2016 kemarin. Di rumah perubahan memang kami terbiasa menjalankan Science of Happiness. Jika Anda adalah pembaca setia dari buku-buku manajemen yang ditulis oleh Babe, begitu kami memanggil beliau, maka buku ini jauh berbeda. Di sini tidak akan ditemukan strategi mendalam mengenai perubahan. Tidak pula secara manajemen strategik yang biasa Anda temukan di koran-koran. Di sini adalah catatan-catatan kecil yang kami simpan melalui interaksi langsung dengan beliau. Di sini yang akan Anda temukan adalah ucapan, nasihat, dan candaan langsung yang kami dengarkan dari mulut Beb ketika kami sedang di atas pesawat, sedang di kolam pemancingan kerbau, di ujung rapat penting, ataupun di saung atas kolam Nansari milik rumah perubahan. Semuanya didesain dengan gaya modern dan anak muda banget, sehingga bisa Anda bawa kemana saja, Anda foto di mana saja, dan Anda baca kapan saja. Salam perubahan dari JS Khairan. Baik teman-teman, saya akan memulai bukunya karena masing-masing setiap halaman ini terdiri dari quotes tunggal. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai dari awal buku ini. Kita tidak belajar kalau tidak berani kesasar. Pergilah sendirian ke luar negeri, kita akan banyak menemukan ilmu. Tidak hanya ada di kelas, namun juga ada di alam. Tidak hanya sekedar memindahkan isi buku teks kepala, tidak hanya sampai di situ. Serta berpikir cepat di tengah ketidakpastian, juga terasa. Kita diberi rintangan, tetapi menghadapinya dengan fun. Begitulah pendidikan seharusnya. Saat tersasar, tandanya kita sedang diajak berpikir. Kalau kita berhadapan dengan kesulitan, tandanya kita sedang dibuat pintar. You must set your mindset far to the future. You will not be left behind. Do not use old formulation to solve today's problem. Leader, the small stuff right. Masa depan bukanlah warisan orang tua, melainkan upaya kaum muda. Merekalah yang buat dan menentukan akan seperti apa. Indonesia memasuki peradaban sharing ekonomi. Pelopornya adalah kaum muda, kolaboratif, peer-to-peer, shared consumption. Ayo terus maju anak muda, perbarui kehidupan. Train your eyes to look up to the future. Don't value things just based on their current value. Artinya jangan melihat sesuatu berdasarkan current value. Latih mata kamu melihat ke depan. Sekolah tidak boleh hanya berhenti pada dan, tetapi juga harus ada. Kemudian menguji, menyimpan, dan mengasahnya dalam myelin. Manusia mempunyai dua jenis memori, yaitu memori otak dan memori otot. Memori otak membuat Anda tahu dan mengerti, memori otot membuat Anda tidak sekedar berwacana. Berikanlah kepercayaan, tantangan, dan dukungan kepada orang lain, kepada anak Anda, kepada mahasiswa Anda, kepada karyawan Anda. Jangan mengambil alih permasalahan mereka. Mereka akan menghindari segala jenis risiko. Orang-orang yang bermental passenger umumnya hidup dalam salah satu dari ketujuh karakter ini, sehingga mereka tidak mengekspos daripada risiko itu. Ketujuh hal itu adalah urang gigi, kurang tekun, suka mencari pembenaran,
tidak belajar dari kesalahan, tidak disiplin, bersifat fatalistik, dan tidak pede. Selanjutnya, perubahan belum tentu membuat sesuatu menjadi lebih baik. Namun, tanpa perubahan, tidak akan ada pembaruan, tidak akan ada kemajuan. Mengawal perubahan harus bertajam mata, pendengaran, bahkan perasaan. Pemimpin yang berhasil dengan perubahannya adalah mereka yang berhasil melihat, mendengar, dan merasakan. Orang-orang yang memulai lebih dulu akan mendapatkan waktu persiapan yang lebih panjang. Sehingga ketika orang lain mengikuti langkah kita, kita sudah berada pada tahapan mahir dan lebih dikenal dan lebih dipercaya. Kita ingin anak-anak kita sukses, menjadi pemimpin, punya perusahaan, dan berkarir mantap. Akan tetapi, tindakan kita justru sebaliknya, terlalu mengontrol segala hal dari mereka. Jangan terlalu buru-buru mengambil alih masalah yang dihadapi anak. Biarkanlah mereka belajar mengambil keputusan. Jika kemampuan ini tidak ada, maka jadi sumber kehancuran bangsa kita di masa depan. Bayangkan, jika mereka menjadi pemimpin yang lembek dan lambat, mengambil keputusan, padahal roda waktu terus berputar, negara lain terus maju, yang ada rakyat kecil terus tertindas. Nilai atau ranking sekolah hanya sebagian kecil dari sebuah prestasi. Kecil sekali, apalagi jika belum dibuktikan dalam kehidupan. Tetapi gagal atau berhasil, itu sebuah proses panjang, bukan urusan setahun 2 tahun. Hari ini kamu gagal karena kamu sedang belajar. It's okay to fail. Pada sebuah percakapan makan malam dengan anak bujang paling tua, Find Your Dan Casale, ada 2 jenis manusia di dunia ini. Pertama adalah tipe penyedot energi. Kedua adalah tipe pemberi energi. Terserah kamu mau perjuangkan yang mana. Perbedaan antara pengajar dan pendidik dapat dilihat dari cara dia menyampaikan suatu hal. Jika hanya memindahkan isi buku ke kepala anak didik, itu namanya pengajar. Pendidik bertugas menanamkan ruh-ruh kehidupan dan mengajak anak didik berani mengambil keputusan. Di kampus-kampus hebat telah dikembangkan yang namanya Science of Happiness. Semuanya dilakukan dengan bahagia, belajar, meneliti, bereksperimen, serta bekerja. Selama ini, paradigma kita menganggap kerja keras dulu kemudian sukses, barulah kita akhirnya bahagia. Padahal, bagaimana kita akan sukses jika kita tidak bahagia? Jadi pastikan diri kita bahagia sebelum belajar atau bekerja. Orang-orang yang masih punya beban, yang kadang-kadang bebannya itu tak masuk akal, akan membuat mereka sulit bahagia. Begitu juga dengan sekolah dan universitas. Boleh jadi kasus bunuh diri, kesurupan, pelecehan, dan tawuran, dan kenakalan lainnya adalah bentuk tidak bahagianya peserta didik kita terhadap metode pengajaran dan atmosfer yang kita buat yang tidak enak, sehingga menjadi beban. Jadi, selamat berbahagia, bahagia. Kita lebih pandai menemukan kesalahan orang lain daripada seharusnya mengapresiasinya. Ini penyakit mental bangsa kita. Efek psikologis ini tertanam semenjak bangku sekolah. Kita diberikan nilai angka seakan menjadi hukuman bagi kita bahwa kamu manusia bernilai segini. Saat di Amerika, saya dan istri dipanggil malam itu. Kami sampai tidak bisa tidur, menerka-nerka apa yang terjadi. Apakah besok akan menjadi hari penghakiman dan anak kami tidak diizinkan lagi untuk bersekolah? Sampai di sekolah, kami sudah was-was diajak berkeliling melihat lukisan anak-anak. Kami diminta memilih 3 lukisan terbaik tanpa tahu siapa yang melukisnya. Ternyata salah satunya adalah lukisan anak kami. Kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan tiap anak. Mereka adalah kanvas yang berbeda. Proses menuju ke sini, ujarnya menunjuk lukisan itu.
menunjukkan ia layak menjadi yang terbaik. Lihatlah, ada keindahan luar biasa di dalamnya. Bagi seorang anak yang keluarganya datang dari jauh, yang bahasa ibunya bukan Inggris, kemampuan seperti anak bapa ini sudah hebat. Jadi sangat layak mendapat nilai 90. Tiap takaran dan kemampuan manusia berbeda. Kita tak bisa memaksakan seorang ahli lukis untuk hebat berenang, seorang arsitek untuk bisa menjadi bankir, dan seorang fotografer untuk menjadi dokter, dan seterusnya. Jika ingin anak kita menjadi yang paling baik, maka biarkanlah ia menjadi versi terbaik dari dirinya dengan cepat memberikan dorongan dan semangat yang positif. Jangan buru-buru menampik bakatnya, yang bisa saja itu adalah kunci terbesar baginya untuk hidup bahagia dan menjadi orang yang berguna. Pemimpin ibarat mata, bukan sekedar bergerak secara acak, melainkan melihat dan melangkah dengan visi. Perubahan menuntut hadirnya pemimpin yang kuat. Tanpanya, perubahan tak cukup energi untuk melangkah. Kita mengambil gelar sarjana karena apa? Malu pada status sosial, permintaan orang tua. Namun, selepas lulus, tak bisa jadi apa-apa. Bagi yang masih mau belajar akan hal-hal baru, mereka akan bertahan. Namun yang diam, kaget dengan dunia nyata. Mereka akan jadi apa? Sarjana kertas? Mau jadi leader? Jangan hanya mengejar IPK. Bangun mental kalian. Pencapaian itu tidak usah banyak-banyak, tidak usah rumit-rumit. Lakukan satu persatu. Yang penting tuntas. Jiwa kepemimpinan itu bukan soal dia siapa di atas dan siapa di bawah. Itu hanyalah hierarki organisasi yang dikonsepkan dalam ilmu manajemen. Begitu kamu seorang office boy, jika tidak punya jiwa kepemimpinan, gak usah heran kamu jadi jutek. Seorang pemimpin harus punya rasa memiliki. Kalau jadi pemimpin yang suka mengeluh, sering memperlihatkan wajah tidak enak, maka bawahan kita kira-kira akan jadi seperti apa? Visi yang besar dan hebat, tapi tidak menyatu dengan rekan-rekan kerja kita, tidak akan membuat perusahaan maju. Banyak meme di internet tentang perbedaan bos dan leader. Ada baiknya kita mengoreksi diri sendiri. Banyak orang yang juga bisa memberikan nasihat. Evaluasi 360 derajat itu menyehatkan. Berkomunikasi bukan hanya bagaimana kita bercakap-cakap. Mediumnya tidak hanya verbalisasi pikiran, tetapi juga seluruh gestur dan gerakan badan. Menunjukkan penekanan, ketertarikan, lebih dan bersemangat, serta emosi lainnya. Oke, di sini juga ada foto-foto. Untuk membuat hidup menjadi lebih sederhana, caranya juga sederhana, yaitu dengan tidak terlalu menuntut terhadap segala kekurangan. Kesempurnaan yang terlalu dipaksakan akan menjadi tidak berguna bila harus mengorbankan banyak waktu. Orang yang paling sering mengeluh adalah orang yang paling sering dikeluhkan di lingkungannya. Kalau kamu melakukan sesuatu yang hebat, maka upayamu juga harus hebat. Tidak akan ada perubahan kalau upayamu masih rata-rata. Kebanyakan orang Indonesia dari kecil dibedong, kemudian besar, sedikit lanjut digendong. Dari kecil kita terbiasa dilindungi secara berlebihan oleh orang tua. Pemahaman itu menyerap ke dalam bawah sadar kita hingga dewasa. Bahkan menjemput kekasih untuk menikah atau mendaftar di perguruan tinggi saja, kita masih terus ditemani. Di negara maju hampir sulit kita menemukan anak-anak yang dibedong. Tidak ada orang tua yang berlebihan dalam melindungi. Sewaktu di Amerika, anak saya masih kecil, kami pasangi ia bedong. Kami diadukan tetangga pada kepolisian karena dianggap melanggar pasal perlindungan anak. Butuh
saya butuh berjam-jam untuk menjelaskan apa itu bedong. Mereka kaget bahwa semua anak di Indonesia sejak kecil dikurung seperti itu. Telur jika dibanting akan pecah. Bola tenis dibanting semakin keras, kita membantingnya semakin tinggi pula membalnya. Pertanyaannya, kita mau jadi yang mana? Kalau kamu sudah menikah, upayakanlah sendiri tempat tinggalmu. Walaupun itu hanya rumah kontrakan di kampung, syukurilah apa yang bisa kamu dapat. Obrolan dengan anak bujang yang sudah masuk usia siap menikah. Selanjutnya, ada foto di sini. Kita bisa berkaca pada anak-anak di PAUD dan TK Kutilang. Bermain saja mereka diajarkan untuk tuntas. Ini akan memupuk kemampuan fokus dan tanggung jawab semenjak usia dini. Inilah permasalahan yang banyak terjangkit di pemimpin dan birokrat kita. Tidak tuntas melayani. PAUD dan TK Kutilang adalah sebuah sekolah untuk mereka yang tidak mampu. Meskipun begitu, sistem pendidikannya diadaptasi dari Amerika Serikat dengan metode setara. Anak yang cerdas itu sejatinya adalah yang mampu membuat keputusan. Saat jatuh, ia cepat bangkit kembali. Bukan yang hanya bisa mengandalkan paspor dan ijazah kemana-mana. Mereka yang mampu bertahan adalah mereka yang bisa mengandalkan dirinya sendiri, bukan hanya mengandalkan ijazah, tetapi tidak adaptif terhadap perubahan. Ijazah bukan kendaraan bagi hidup kita. Itu hanya bukti bahwa kita telah bersungguh-sungguh mengejar ilmu. Dan sekolah masa kini tidak boleh ada tamatnya. Selesai dari pintu universitas bukan berarti kita selesai belajar. Kelulusan justru permulaan belajar yang sesungguhnya. Latih diri untuk berada di luar zona nyaman. Mau hidup nyaman, berjuanglah, beradaptasilah. Pada satu pagi di kelas marketing FEB UI, saya melemparkan beberapa pertanyaan jenaka. Siapa di antara kalian yang nilai pengantar marketingnya A? Hampir semua angkat tangan. Saya lihat banyak dari mereka yang penampilannya kusut, wajah tegang, dan pakaiannya kusam. Saya tanya lagi, dari yang dapat A, siapa yang sudah punya pacar? Hanya 3 yang mengangkat tangan. Seketika mereka semua kompak tertawa setelah saya menyebutkan, aduh, kalian anak marketing, tapi tidak bisa memasarkan diri sendiri. Begini dapat A? Coba bajunya digosok atau tidak? Sepatunya kapan terakhir dicuci? Anak-anakku, dimanapun kalian berada, mengandalkan ilmu itu pertama kali adalah ke badan kita, ke diri kita, ke lingkungan kita. Jangan hanya diendapkan di kepala. Makanya kamu gampang sakit, suka datang terlambat, gak dapat pacar. Saat kelas itu hendak berakhir, saya minta mereka semua memberi tantangan kepada diri mereka sendiri. Ada yang berjanji akan berpenampilan baik atau menarik. Ada pula yang berjanji akan mendapatkan pacar. Saya malu, Nea, tapi tidak bisa memasarkan diri saya sendiri, Pak. Bagaimana nanti produk jualan saya bisa laku kalau diri sendiri saja nggak laku-laku? Dia kemudian ikut tertawa bersama teman-temannya. Kalau bolos sekali saja kelasnya Pak Renald, satu di antara sejuta dosen yang kayak beliau, itu rugi banget. Ketika datang di kelas di pagi hari, beliau pasti bawa makanan buat kita. Minggu depannya, kami sudah otomatis pergantian bawa makanan. Di kelas itu seperti campuran antara ngobrol akrab dan seminar. Pengalaman Pak Renald. Cerita beliau tentang transformasi, perubahan, strategik marketing yang beliau terlibat di dalamnya sangat menginspirasi. Benar-benar dosen, anti wacana. Karyanya konkret. Gue sih pengen banget jadi kayak doi, ujar seorang mahasiswa yang malu-malu kucing untuk disebutkan namanya dalam buku ini. Mereka yang mampu adalah yang paling cocok dengan memiliki sifat yang
Kalau kita diganggu, tandanya kita sedang membuat perubahan. Kalau kita dizalimi, jangan mengeluh, karena Tuhan selalu bersama orang-orang baik. Dengan belum tentu orang akan menganggap kita baik, semua dengan diri kita. Mereka yang diajarkan bertoleransi. Christopher, silahkan berdoa, ujar teman-temannya yang muslim serempak. Setelah ia berdoa, teman-teman muslimnya juga berdoa. Christopher tidak merasa kesepian, meski ia minoritas. Semua adalah sahabatnya. Siapa yang mengajarkan cara berdoa pada Christopher? Gurunya yang muslim. Memaksakan kepercayaan seorang guru kepada anak didiknya bisa mencederai nilai keberagaman. Berbaurlah dengan masyarakat. Tak ada salahnya mengenal kelompok yang berbeda kelas sosial, ekonomi, agama, atau adat. Pergaulan adalah vitamin bagi jiwa yang akan membuatmu sehat. Orang-orang yang miskin hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak membantu orang-orang lain berkembang. Ia menjadi miskin karena mentalnya juga miskin. Seorang petani dengan gubuk sederhana, sepulang dari menjual beras kepada tengkulak, menyisihkan beberapa lembar uang untuk zakat. Sementara ada seorang manajer perusahaan kelas dunia yang meeting ke luar negeri setiap hari, tapi di depan rumahnya masih ada pengemis. Manakah yang layak disebut orang miskin? Keajaiban tak pernah terjadi di zona nyaman. Uang itu semu. Carilah value dalam hidup. Itu jauh lebih penting. Uang akan menyusul begitu saja. Orang kaya adalah mereka yang memaknai banyak value dalam hidupnya, bukan yang paling banyak uangnya. Kita semua tahu, buku teks telah mengajarkan bahwa bangsa-bangsa ini amat kaya, namun banyak dari kita yang belum paham cara mengelolanya. Ada yang ingin mengubah dan mengoptimalkan kekayaan itu demi kemakmuran, tetapi justru diganggu dan dipersulit. Sebagai bangsa, kita harus kompak, leburkan kepentingan-kepentingan kecil pada satu visi yang besar, Indonesia Raya. Every human being has their limitation, but a smart person will use their limits to achieve their goals, not see it as a constraint. Not see it as a constraint. Keluar dari zona nyaman berarti masuk ke zona belajar. Di sini, kita belajar hal baru untuk kembali berkembang. Di zona belajar, manusia bisa memilih untuk menjadi passenger atau menjadi driver. Be a driver, don't be a passenger. Biasakan bekerja keras. Jangan gampang tergiur dengan jalan pintas. Banyak orang beranggapan cepat sukses itu kerja cerdas. Lebih baik hasil yang didapatkan dari sebuah proses yang panjang. Seorang pemenang bukanlah orang yang tak mau menerima kekalahan, melainkan orang yang tak pernah berhenti berjuang. Pemenang akan membuat komitmen, mampu bermimpi besar, dan memiliki tenaga untuk mewujudkannya. Orientasi seseorang pemenang ada pada tindakan nyata, melatih diri menjadi bagian dari sebuah tim besar, mendapatkan kemajuan dan percaya pada spirit sama-sama harus menang. Seorang pemenang memiliki jaringan yang luas, yang dia bangun dari muda. Baginya, jaringan sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang dapat menjadi sumber pengetahuan. Cara melatihnya adalah biasakan bergabung dengan mereka. Pemimpin itu menunjukkan dengan tangannya, bukan hanya dengan ucapannya. Berbaurlah dan jadilah bagian dari mereka, seperti kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Selanjutnya, cara berpikir yang tertutup atau closed mindset akan membuat seseorang menjadi pihak yang selalu kalah. Penyebabnya kebanyakan karena menganggap diri selalu benar, menganggap diri sendiri adalah orang baik-baik. Namun, satu yang mesti disadari, kekalahan bukanlah akhir dari hidup, melainkan pelajaran yang membuat
diri lebih siap dalam menghadapi kejatuhan. Sesuatu yang ada pada dirimu itulah kendaraanmu. Ia telah menjelma menjadi kekuatan untuk berkarya, berprestasi, dan berekreasi. Jadi, satu-satunya yang bisa mengantarkanmu pada impianmu ya dirimu sendiri. Driver harus punya sikap berani ambil resiko dan bisa membuat keputusan. Kalau kita lembek, tidak bisa berbuat apa-apa, duduk manis begitu saja, maka kita hanyalah seorang passenger. Seorang driver tumbuh tidak hanya dari kekuatan internal yang berasal dari dirinya sendiri, melainkan juga orang lain. Bila ingin berhasil, bantulah orang lain agar mereka juga berhasil. Drive yourself, drive others. Drive your company and drive your nation. Oke. Profesi-profesi yang dianggap tidak penting pada era orang tua kita bisa saja berubah menjadi sangat penting di era berikutnya. Yang perlu kita lakukan hanyalah memahami dari kacamata anak-anak kita. Saat melakukan perubahan, saat benih perubahan itu mulai, orang-orang mendekat, mulai mengangguk. Satu persatu orang, pada akhirnya, Anda harus mengawal perubahan itu, sehingga akan terjadi sebuah... Maaf guys, ini kata-katanya ada yang hilang. Oke lah, mari kita lanjut. 3 hal yang pasti: pajak, kematian, perubahan. Jika masih pakai cara-cara lama untuk memecahkan masalah yang muncul hari ini, percayalah, takkan keluar solusi, tak akan ada kemajuan. Jika melakukan sesuatu sekarang, kita dapat memanennya suatu saat di hari esok. Bila kita memulainya dengan kata nanti, besok, atau kapan-kapan, maka kita akan bangkrut dengan ketidakpastian yang dibuat-buat sendiri. Agar berani melakukan sesuatu sedini mungkin, mulailah dari hal-hal kecil. Jangan membuat diri Anda menjadi takut memulai dengan segala hal yang berlebihan. Driver. Kami membongkar kamera Hasselblad milik Adam yang sekarang ini mulai hidup kembali di kalangan kaum muda tertentu dan mempelajari bagaimana disruption bekerja. Dari situ, kami menganalisis fintech, Airbnb, Google Wallet, Society One, dan lain-lain yang mulai memasuki fase penuntutan seperti Uber. Orang-orang yang banyak akal bukanlah mereka yang jenius, melainkan karena selalu mau mencoba hal-hal baru dan berani keluar dari selimut rasa nyaman. Hal pertama yang perlu dilakukan saat hendak mendorong perubahan adalah mengubah cara berpikir dan berperilaku. Kita tidak akan bisa mengubah lingkungan kita jika pola pikir dan perilaku tidak diubah. Perubahan memerlukan kita semua bersatu, bergerak, dan menyelesaikan. Coba Anda bayangkan musik yang hanya ada pemain bass. Kemudian bayangkan pula jika dilengkapi violin, bass, piano, drum, flute, dan sebagainya. Mana yang lebih indah? What is world class? Menurut mahasiswa saya, world class ditandai dengan global standard dan attitude, termasuk di dalamnya cara manusia menerima perbedaan dan mengelola waktu. Sebagian besar dari kita mempelajari dari toko-toko lama yang mementingkan eksploitasi, keunggulan, dan keunikan diri. Dengan analisis industri 5 Force, kita menjadi yakin bahwa perlu terus diperkuat dengan hal-hal strategis di dalam brand itu. Namun, kini berbagai cara kita melihatnya juga harus berubah. Begitu pula cara menganalisis industri. Para pelaku perubahan tak lagi bermain di zona yang sama. Bentuk persaingan juga berubah.
Jadi dengan berpatokan pada ilmu dan teori saja tidak cukup. Tertentu pasti beda dengan brand lainnya. Industri tertentu pasti beda dengan industri lainnya. Pecahkanlah dengan sudut pandang hari ini. Berkomunikasi atau presentasi yang baik dampaknya membuat pendengarkan mengikuti arah emosional, berdampak siapa penonton kita. Latih dirimu menjadi presenter yang dipercaya dari segi ilmu maupun kredibilitas. Bukan sekedar menjadi pembual yang hanya pintar bicara. Latih membaca pikiran penonton, pelajari moodnya dan apa kebutuhannya. Jangan gurui mereka. Gunakan bahasa persuasif, jangan berbicara kasar. Jangan reaktif, biarkan kalimatmu mengalir indah penuh warna. Mainkan intonasi suara yang melantun enak. Beri suasana yang sehat dengan jokes ringan dan surprising, tetapi jangan keseringan. Masih banyak teknik lain, dan satu hal lagi yang terpenting adalah bahasa tubuh. Ini adalah bahasa paling hebat. Mudah, galau, dan berwacana. Contohnya begini, ada dahan patah menghalangi jalan, lalu lintas macet. Apa yang dilakukan generasi wacana? Dengan gadgetnya mereka memotret dahan itu, lalu memotret kemacetan yang terjadi, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Tentu disertai dengan komentar isinya kritik. Di mana dinas pertamanan kita? Ada dahan tumbang. Kok didiamkan? Lalu ketika hasil unggahannya dikomentari banyak orang, mereka senangnya bukan main karena telah berhasil menelanjangi suatu kejadian. Begitulah potret generasi wacana. Padahal, kalau mereka mau membantu, mereka bisa saja menyingkirkan dahan tersebut dari jalan, bukan hanya berwacana. Seseorang tak akan pernah menjadi sampah, kecuali dia sendiri membiarkan dirinya diperlakukan atau menempatkan dirinya sebagai sampah. Wahai anak-anak perempuanku, janganlah kalian sesekali memberikan kepala kalian untuk diinjak oleh laki-laki. Kalau kalian lemah, wajar saja laki-laki semena-mena. Cinta itu soal keseimbangan. Satu-satunya penjara bagi manusia adalah rasa takut. Satu-satunya kebebasan hakiki adalah bebas dari rasa takut itu. Kalau pengetahuan itu penting, mengapa mereka yang tak sekolah tinggi-tinggi bisa mengalahkan karir yang kesehariannya menggeluti keilmuan? Itulah mental. Ia membentuk masa depanmu. Sekukuh fondasi menara tinggi, menghujam dalam ke perut bumi. Saat jalan ke Medan, saya melihat sebuah tulisan. Orang pandai banyak jalan, orang malas banyak alasan. Saya pikir iya juga ya. Jika kita mengutuk sesuatu yang buruk, kenapa tidak mulai dari kita sendiri solusinya? Saya paling sering menggunakan kata-kata Jim Rohn untuk anak-anak didik dan mente saya. If you want to, you will find a way. If you don't want to, you will find only excuse. Tanpa permainan kata-kata pun kita bisa lihat orang yang betul-betul mau berjuang untuk hidupnya. Pastilah mereka yang banyak akal dan selalu mencari cara baru. Guru besar UI saya menjalankan peran sebagai pembimbing dan promotor untuk mereka yang akan menempuh gelar doktor. Saya perlu mengajak para co-promotor agar membimbing secara positif. Ini baru lebih kondusif dari situasi sebelum tahun 1990-an yang intimidatif dan tidak produktif. Dulu, para penguji dan pembimbing hanya bertengkar dan memberi petunjuk yang saling bertentangan. Banyak orang yang merasa dirinya kritis dan cerdas kalau bisa membuat mahasiswa menjadi bingung dan gagal. Sudah saatnya berubah. Jadilah pendidik yang benar-benar bertanggung jawab akan masa depan kemanusiaan. Saat ini, disruption juga telah terjadi di ranah pendidikan. Sudah banyak situs belajar online yang dipilih orang untuk menambah ilmu, praktis dan diakui di berbagai tempat.
Para pemberi kerja juga mulai melirik yang tak terlalu memamerkan gelar. Maksudnya, memilih mereka yang mengedepankan skill daripada gelar semata. Sekarang sudah banyak yang merasa tak perlu menaruh gelar di kartu nama. Indonesia, sarjana-sarjana profesional, lulusan SMA, tenaga kerja terampil. Oke, selanjutnya. Pendidikan yang kita geluti pada dasarnya adalah basic science atau ilmu dasar dengan fondasi matematika dan metodologi yang kuat. Basic science itu telanjang, tanpa kecemasan dan pencitraan. Bahasa tanpa bumbu rasa. Kita uji kebenaran, validati, kemudian reliability. Maaf ini tulisan sambung. Sedangkan bisnis, manajemen, pariwisata, farmasi, komunikasi, akunting, HI, arsitektur, seni rupa, tulis-menulis, desain, dan sebagainya menurut saya adalah menjadi masalah. Ketika applied science di Indonesia berkembang dalam rumah basic science, apa akibatnya? Akibatnya ya lulusan kita banyak yang tidak siap pakai, tidak applied, ribet, kaku, menjadi paper entrepreneur maksudnya, bukan real entrepreneur. Masalahnya, untuk menjelajahi basic science, diperlukan sosok-sosok jenius yang berbeda dengan sosok pada applied science. Basic science itu menguji kebenaran, memecahkan rahasia alam. Output puncaknya adalah paper, publikasi ilmiah. Applied science itu mencari solusi dengan menggabungkan hasil-hasil temuan. Output puncaknya adalah hak cipta. Aplikasi-aplikasi applied science itu kayak warna, bahasa, boleh memasukkan emosi dan seni, sangat dinamis dan terbuka. Agar bisa keluar dari middle income tetap, Indonesia harus punya komitmen membangun applied science yang kuat. Kata teman saya, pemimpin redaksi harian Singgalang, Khairul Jasmi, usia sebuah kehebohan tak lebih lama dari usia pilek. Kita kerap dialihkan dari satu isu ke isu yang lain. Maaf ada salah kata. Ada dua syarat agar bangsa kita bisa menjadi besar. Kita harus bersatu dan bersedia melewati masa-masa sulit bersama. Justru jangan saling tikam dan lempar tanggung jawab. Terletak pada bukan gue ataupun kami dari segala penjuru. Hanya dalam hitungan hari, bahkan jam. Sebuah kejadian mengetuk nurani seperti terbakarnya Masjid Tolikara dan kisah ibu-ibu warteg yang digusur langsung mendapat sentuhan dari banyak orang. Kita beramai-ramai menolong dan memperhatikan kita yang sesungguhnya, itulah ekonomi kita bisa. Sebelum check out dari hotel, sisihkanlah sebagian dari uang kesenanganmu untuk mereka yang telah membuat kamarmu nyaman. Tips akan membuat mereka, orang-orang kecil, bahagia. Mereka mencari nafkah untuk keluarga. Cerminkanlah saja pada dirimu setelah bekerja keras dan tiba-tiba ada apresiasi yang tak disangka datang kepadamu. Itu membuatmu bahagia, bukan? Dulu, keberanian adalah berhadapan dengan moncong senjata, sehingga butuh masa yang besar. Di era demokrasi, kalau berani karena kelompoknya besar itu namanya pengecut. Jangan terus menyalahkan krisis ekonomi dunia yang berdampak pada bangsa kita. Satu dunia itu saling terkait satu sama lain. Dolar AS dan krisisnya itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah cara kita memberikan respon terhadap usaha yang kita jalani saat krisis terjadi. Sekarang, kalau kita buat sesuatu, kita bisa jual kemanapun di dunia ini. Mengeluh bukanlah solusi. Kita harus siapkan masa depan anak-anak kita dalam dunia yang benar-benar baru ini.
Kalau kita diamkan, bukan krisis lagi yang akan menghantam, melainkan persaingan baru, bisnis model yang benar-benar berbeda. Lagi pula, krisis selalu menjadi alasan bagi kaum malas untuk berhenti bekerja, dan bagi mereka yang senang untuk mengkambing hitam, untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukannya. Krisis sesungguhnya memberikan banyak peluang dan kesempatan bagi yang berpikir. Krisis identik dengan korban, konflik, kerugian, dan kerusakan-kerusakan. Semuanya terlihat sangat mengerikan. Banyak orang yang membenci krisis. Namun, tak ada krisis, manusia cenderung tak banyak melakukan perubahan. Berkaca dari pengalaman bangsa kita, setiap terjadi krisis, selalu saja kita menjadi kreatif. Ini dapat dilihat dari cerahkan orang-orang yang optimis. Memang, manusia cenderung baru berpikir luar biasa jika berada dalam situasi terdesak. Memang, belum tentu semua orang yang berkomentar negatif adalah orang-orang yang takut pada perubahan. Namun, harus diakui pada hampir sebuah karya perubahan, selalu saja ditemukan siapa loser atau pecundangnya. Dan loser yang dimaksudkan adalah mereka yang terlalu menikmati keadaan hari ini. Mereka menjadi sangat terlibat karena khawatir kehilangan sesuatu, tergantikan oleh yang lebih baik, menjadi malu, atau hanya karena rivalitas semata. Resistensi seorang loser juga bisa lahir dari ketakutannya. Ia takut kehilangan kenikmatan yang selama ini ia dapatkan. Ia tak mau kenikmatan itu direnggut darinya. Padahal kalau ia mampu beradaptasi, kehilangannya itu hanyalah sementara. Ia bisa mendapatkan yang lebih baik lagi jika mau berubah dan diubah. Sudden shift. Sudah begitu, perpindahannya mengejutkan karena seakan tiba-tiba atau sudden, cepat sekali atau speed, dan membuat kita terkaget-kaget atau surprise. Mengapa? Karena kita mengabaikan, kita menyangkal, kita gemar berolok-olok, berpolitik, bersiasat, berpura-pura, menyelamatkan, padahal menyesatkan. Kadang, mengatasnamakan rakyat pula, menghiburnya berpura-pura seakan-akan masalahnya ada di tempat lain. Lebih baik tidak bertarung di genderang perang yang ditabuh orang lain. Biarkan saja pembenci sibuk dengan diri mereka, nanti juga capek sendiri kalau tidak digabris. Ada dua mindset manusia. Yang pertama, fixed mindset. Mereka yang tak mau belajar hal-hal baru, yang akan tertinggal oleh zaman, karena apa yang ada dalam mindset mereka sudah baku. Yang kedua itu adalah growth mindset. Mereka yang terus belajar tidak akan pernah tamat, merasa tak akan pernah tamat dan lulus. Saat satu hal diubah, akan ada banyak hal lain yang harus ikut diubah. Banyak kebiasaan lama yang harus dihilangkan. Perubahan jarang sekali selalu mulus. Namun tanpa perubahan, tak akan ada perbaikan. Pemimpin perubahan akan tetap didukung sepanjang prestasi positifnya lebih besar dari cacian orang-orang terhadapnya. Tunjukkanlah, setujukah Anda bila dikatakan sekarang ini rakyat menanti banyaknya pemimpin yang tak hanya sekedar berwacana? Siapakah mereka yang sudah kita kenal? Please list them. Bekerja secara tim adalah cara kita saling melengkapi masing-masing. Jangan kerjakan sendiri, kerjakanlah bersama-sama. Hari ini adalah zamannya kolaborasi. Tak apa salah, tidak ada salahnya. Kadang disitulah awal mula lahirnya sesuatu yang baru. Kita salah jalan, tak disangka ada saja hal baru yang kita temukan. Menjadi social entrepreneur bukan untuk jadi kaya, melainkan bagaimana memajukan masyarakat yang masih di bawah garis
kesejahteraan. Seorang social entrepreneur melihat masalah sekitar sebagai peluang untuk bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan kewirausahaan sosial bukan untuk menjadi kaya, melainkan melatih dan mempertajam kepedulian terhadap sesama. Bagi sebagian orang, masalah sosial adalah tragedi yang menimpa manusia. Bagi seorang wirausaha, sosial itu adalah peluang yang melakukan perubahan. Kita melihat tumpukan sampah, pilihannya ada dua, mengeluh atau berbuat sesuatu. Melihat para petani kesulitan karena mafia, pilihannya ada dua, mendiamkan atau berbuat sesuatu. Melihat dunia kita yang semraut, pilihannya ada dua, membiarkannya menjadi semakin semraut atau ambil langkah konkret. Apa yang kita lakukan dan bermanfaat bagi diri sendiri tentunya akan mati bersama kita. Namun, perubahan yang kita lakukan dan bermanfaat bagi orang lain akan kekal abadi. Intangible bisa mahal kalau kita memiliki, mengembangkannya. Hal-hal yang kita anggap aneh pada hari ini mungkin besok akan menjadi biasa saja. Jika perubahan yang sedang Anda gerakkan ingin menghasilkan karya nyata, maka batin-batin yang terluka harus diterapi. Berikanlah harapan yang dibuktikan dengan kemenangan jangka pendek terlebih dahulu. Arti berpikir yang sebenarnya adalah mencari jalan dengan cara-cara dan sudut pandang baru. Harus berani bertanya agar mengaktifkan sel-sel otak kita, termasuk menemui orang-orang baru agar menambah perspektif berbeda. Kira-kira apa ya penyebabnya kesombongan? Dulu di sebuah kota kecil di utara, ada istilah biar miskin asal sombong. Oke, sombong itu masalah bagi orang yang disombongi atau bagi dia yang sombong sendiri? Ini jawaban seorang kerdil. Kekerdilan hatilah yang membuat seseorang menjadi sombong. Ketika seseorang membuat perbandingan terhadap orang lain, ia menjadi sombong karena ia merasa lebih daripada orang lain. Mendiamkan sendiri sebuah masalah sampai kita paham, sampai kita bertemu titik terangnya. Belum tentu hal terbaik di dunia ini. Kita tidak hidup sendiri. Temui tim, sahabat, dan keluarga. Meski begitu, jangan juga terlalu sering curhat sana-sini. Kebiasaan seperti itu akan membentuk perilaku menyimpang, yaitu suka mengeluh. Semuanya bisa dibuat sederhana, karena dasarnya semua hal itu memang sederhana. Rumit adalah perbuatan manusia. Toleransi beragama itu penting. Indonesia berdiri karena keberagaman dan menghormati nilai-nilai perbedaan hingga sekarang. Miskin dan kaya itu indikatornya adalah seberapa mampu kita memberi dan berbagi. Semua agama mengajarkan itu, bukan? Impian boleh besar, asal dibangun dari fondasi-fondasi kecil. Perubahan selalu bermula dari satu orang. Namun, tak akan ada perubahan tanpa dukungan. Anda bisa menemukan alat-alat tercanggih sendirian, namun tak akan berguna jika tak ada orang yang ingin memakainya. Jangan hanya pikirkan cara anak jadi juara kelas. Pikirkan dan bangun ketangguhan mereka untuk bisa bertahan dan juara di luar kelas. Perubahan itu biasa, asal kita mau berkorban dan didorong jiwa kepemimpinan. Harus action dan oriented. Berubah artinya beradaptasi, menyesuaikan diri, dan menjadi lebih berdaya untuk mempertahankan dan meneruskan kehidupan. Baik guys, sudah berakhir buku ini. Di akhirnya ada tentang penulisnya dan
beberapa orang-orang yang terlibat. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.